Dulu awal-awal media sosial, media digital itu booming, yang marak itu adalah pesan-pesan ke arah Islam radikal. Orang curahnya mendesah, gitu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali diberi kesempatan untuk ngobrol nih bareng Ibu, apalagi untuk membahas topik kita pada hari ini, Bu, yaitu mengenai suara perempuan dalam dakwah, Bu. Ibu juga senang. Iya. Ya, dimana kita juga sering dengar nih, Bu, karena perempuan itu kan nantinya akan menjadi Al-Madrasatul Ula atau madrasah pertama untuk anak-anaknya. Artinya kita sebagai perempuan itu kan harus bisa untuk menjadi teladan yang baik untuk mendidik dan menyampaikan nilai-nilai keislaman yang bahkan bukan hanya semata-mata untuk anak-anak saja ya, Bu, tapi juga untuk masyarakat luas. Bukan begitu, Bu? Iya. Iya. Ya, oleh karena itu saya punya beberapa pertanyaan nih, Bu. Mungkin langsung saja nggak apa-apa? Iya, boleh. Oke. Untuk yang pertama nih, Bu, seberapa penting sih menurut Ibu akan peran perempuan dalam dunia dakwah saat ini? Ya, terima kasih. Jadi tentang dakwah ya, sebetulnya Islam itu mewajibkan dakwah, itu tidak memisahkan laki-laki dan perempuan. Perintahnya dalam Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah al-ayat. Serulah atau ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai ayat dan berbagai hadis, situ perintah untuk berdakwah itu juga diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam hal ini sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan punya tugas yang sama. Nah, kenapa perempuan sering dipertanyakan tentang peran dakwahnya? Karena selama ini kita berada dalam mindset pemikiran yang patriarki, di mana sering dibedakan peran perempuan itu dianggap di bawah laki-laki, perempuan berperan di ranah domestik, di dalam rumah tangga gitu ya, di dalam ranah reproduksi, sementara laki-laki di ranah publik, di ranah di luar rumah, dan di ranah produksi, di mana laki-laki berperan di luar rumah. Nah, dalam hal ini sebetulnya Islam itu tidak membedakan gitu ya peran-peran itu. Yang membedakan peran-peran itu adalah budaya gitu ya, budaya masyarakat di mana perempuan itu tinggal. Nah, termasuk mungkin kalau di Indonesia ya berbagai budaya, termasuk ada budaya di Jawa, di Sunda, di berbagai budaya di Indonesia banyak yang menempatkan perempuan itu hanya cocok atau pasnya, idealnya gitu ya, itu di rumah saja. Artinya berarti membatasi medan dakwahnya. Nah, perempuan itu dalam berdakwah menurut saya sangat penting ya, peran perempuan. Meski demikian sebetulnya perempuan itu sudah berkiprah dalam dakwah itu sejak masa Rasulullah ya. Jadi sudah dicontohkan ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu Khadijah, bagaimana beliau mendukung dakwah Rasul. Kemudian Siti Aisyah, bagaimana beliau juga mengikuti Rasulullah berperang. Beliau juga menyampaikan hadis-hadis Rasul ketika Rasulullah itu sudah wafat, terutama kepada sesama perempuan karena sesuai dengan situasinya pada saat itu. Ya, jadi sudah dicontohkan oleh sahabat ya dan oleh ulama-ulama bahwa ya banyak perempuan juga yang berkiprah ya. Memang dalam sejarah perkembangannya hanya sedikit sekali ulama perempuan yang diceritakan kepada kita gitu ya, karena memang tulisan atau sejarah Islam juga ditulis dalam nuansa patriarki tadi, lebih menonjolkan laki-laki ya. Jadi perempuan dalam dakwah itu memiliki tugas yang penting, peran yang penting. Ada beberapa hal yang membuat kenapa perempuan itu penting. Pertama, perempuan itu, untuk umat Islam itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang memahami perempuan akan lebih memahami lagi kalau dia itu perempuan gitu ya. Betul. Ada sekarang itu woman support woman gitu ya. Jadi perempuan yang mendukung perempuan, yang memahami dunia perempuan gitu. Kemudian dari
sifat atau karakter femininnya perempuan itu bisa justru menjadi kekuatan sendiri. Nah, terkait dengan budaya patriarki yang perempuan itu di dalam keluarga, di era sekarang sebetulnya tidak menjadi halangan walaupun perempuan tuh di rumah dia bisa berdakwah ya. Karena tugas utama dakwah perempuan pertama memang dakwah dalam keluarganya sendiri. Jadi dalam keluarganya seorang perempuan itu harus menjadi role model terutama bagi anak-anaknya. Gitu ya. Bagi anak-anaknya. Role model itu bukan berarti harus sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan. Seorang yang manusiawi kan kalau melakukan kesalahan ya. Tetapi bagaimana kesalahan itu kemudian dia tidak tidak melari dari kesalahan itu, dia mengakui, meminta maaf, dan yang paling utama kesalahan itu tidak dia sengaja lakukannya gitu. Jadi misalnya seorang ibu gitu ya, dia harus melakukan kesalahan, pernah sesekali misalnya khilaf membentak anak, itu kan kesalahan misalnya, atau sesekali misalnya sholatnya terlambat misalnya karena kelamaan scroll HP misalnya, itu bisa gitu ya, dilihat anak, kok mama sholatnya telat sih gitu ya, oh iya mama hilaf. Nah jadi artinya bisa role model itu model yang ideal sebagaimana manusia biasa gitu. Jadi pertama di rumah, kemudian nah yang kedua, masyarakat luas itu membutuhkan kiprah perempuan. Banyak hal-hal ruang yang bisa diisi oleh perempuan. Kalau semua perempuan itu di dalam rumah saja, padahal dia punya potensi untuk mengembangkan atau memberikan ilmunya, skillnya, kemampuannya bagi orang lain, itu alangkah baiknya kalau dia di luar rumah beraktivitas. Nah, lebih Jadi, bermanfaat lebih kan ya? bermanfaat buat orang banyak. Dan dalam Islam itu sebetulnya tidak ada keharusan seorang itu harus di luar rumah, di dalam rumah. Tetapi yang dalam Islam itu titik poinnya adalah dia punya potensi, dia kembangkan, lalu potensi itu dia berikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kalau kita punya ilmu, punya potensi, tapi kita endap saja, diamkan saja, itu juga kurang bermanfaat gitu ya. Nah, pertanyaannya bukan sekarang bisa di media sosial, kita tinggal di rumah. Ya. Bisa, itu sangat membantu. Media sosial, media digital membantu bagi perempuan-perempuan yang tidak bisa beraktivitas di luar rumah untuk bisa membuat konten, membuat isi gitu ya, untuk disebarkan melalui media. Nah, akan tetapi media kan ada kekurangannya. Nah, masyarakat sebagian itu membutuhkan juga sentuhan komunikasi langsung. Jadi perempuan yang berdakwah misalnya melalui majelis taklim, di mimbar, ada konteks komunikasi psikologi yang berbeda ketika orang tuh hanya nonton di media. Iya. Dan emang udah terbukti ya Bu, bahwasanya sekarang itu udah banyak sekali perempuan yang bahkan sudah menjadi daiyah yang profesional kan ya Bu. Iya, akan tetapi nih Bu, kita kan sebagai perempuan itu dituntut untuk menjaga marwah atau kehormatan kita sebagai perempuan dimanapun dan kapanpun itu. Nah, kaitannya dengan dakwah nih Bu, gimana sih agar kita bisa menyeimbangkan dua kewajiban tersebut, yaitu antara menjaga marwah kita dan juga dalam berdakwah gitu Bu, agar tetap bisa menyampaikan nilai-nilai baik kepada masyarakat. Masya Allah, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Jadi ya sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, ibaratnya kalau istilahnya tuh kita harus beres dulu dengan diri kita. Kita harus sudah selesai dengan diri kita. Dalam arti kita sudah mengisi dulu diri kita. Dalam surat Al-Muddathir disebutkan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Gitu ya. Jadi kata Allah, wahai orang yang berselimut, berdirilah gitu ya, berikan peringatan warabbuka fakabir, Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Itu adalah simbol bahwa seorang dai itu pertama harus dia adalah orang yang terlebih dahulu bertauhid kepada Allah. Dia yang harus terlebih dahulu mengagungkan asma Allah. Jadi seorang dai itu dia harus orang yang terlebih dahulu dia hanya bergantung kepada Allah, bergantung, menyembah, dan hanya tujuannya Allah. Jadi ketika kita berdakwah di luar rumah, tujuannya itu Allah gitu, untuk keridhaan Allah, mengajak orang lain untuk
supaya nikmat kita mendapatkan ridho Allah tuh jangan sendirian. Supaya kita mendapatkan cahaya Allah, cahaya iman itu tidak sendirian. Saya ingin berbagi agar orang lain juga mendapatkan cahaya iman itu. Cahaya nikmatnya dekat dengan Allah. Gitu. Itu niat yang pertama. Jadi ketika saya menikmati sholat gitu ya, saya ingin orang lain pun menikmati sholat. Ketika saya menikmati apa namanya syahdunya, misalnya sholat sunnah, orang lain pun saya ingin menikmati yang sama, saya ingin berusaha mengajak gitu. Maka tujuannya orang itu berdakwah tuh karena Allah gitu. Seorang perempuan harus begitu. Karena tidak ada niat lain. Itu pertama. Apalagi kalau sampai niat mencari materi, mencari bayaran, itu dikesampingkan dulu. Kalau itu udah mengikuti, Allah pasti akan memberikan rezekinya gitu ya. Memberikan kemudahan. Itu yang pertama, mengganggukan Allah. Yang kedua, wasiyabaka fatahhir. Sebagian ulama menyatakan ini adalah kiasan, ayatnya pakaianmu bersihkanlah, itu artinya hatimu, akhlakmu bersihkan, sucikan terlebih dahulu gitu. Jadi seorang perempuan berdakwah dia harus mensucikan hatinya, mensucikan akhlaknya terlebih dahulu, dirinya, untuk bisa berdakwah kepada orang lain. Nah, mungkin pertanyaannya, Bu, kalau begitu kapan kita berdakwah? Soalnya kan saya belum seperti itu, belum sempurna, akhlaknya belum baik. Nah, tentu kalau menunggu sempurna tidak bisa. Kita sambil berjalan. Jadi bismillah, niat lillahi ta'ala, sambil kita memperbaiki. Setidaknya apa yang ingin kita sampaikan, seorang daiyah sampaikan itu dia dalam hati beranjak, berniat. Saya menyampaikan itu sebetulnya niatnya menasihati diri saya sendiri juga, bukan hanya menasihati orang lain gitu. Jadi apa yang dia sampaikan itu akan dia ingat gitu, dan saya harus melakukan yang saya sampaikan ini gitu. Diniatin seperti itu. Jadi nah, seorang perempuan ketika berdakwah tujuannya harus karena Allah. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan, nikmat, rahmat yang Allah berikan, yang dia sudah terima duluan gitu ya, dibanding jamaahnya, dibanding audiennya, dibanding orang lain, agar orang lain juga bisa merasakan kecerahan, nikmat yang sama seperti itu. Iya, Masya Allah, keren sekali memang peran perempuan ya, Bu. Ya, kemudian Ibu, kita kan sekarang berada di zaman digitalisasi ya, Bu. Apalagi anak-anak muda ini kadang tuh punya dua kehidupan, Bu, di real life sama di sosial media kayak gitu. Nah, gimana sih, Bu, ada nggak sih tantangan yang mungkin dihadapi ketika kita sebagai perempuan muda nih, Bu, untuk dalam berdakwah di media sosial itu? Iya, jadi kalau istilahnya tuh ada real life, ada apa namanya ya kehidupan kita live gitu. Iya. Kalau bahasa Erving Goffman itu ya, ada front depan, ada front belakang gitu ya. Maaf, ada backstage, ada front stage gitu ya. Ada panggung depan, ada panggung belakang gitu ya. Nah, orang kalau di media sosial itu cenderung menampilkan diri yang ideal ya, diri yang sempurna, diri yang hampir tanpa cacat gitu ya. Makanya kan sering kalau di media sosial itu ya, di status atau media sosial itu sedang sholat tahajud, sedang puasa sunnah, makan juga di restoran, terus ini kapan makan di rumahnya ya, karena yang diupload memang makan di restoran. Tapi ya, saya kira seorang yang ideal gitu ya, yang baik itu seorang yang bedanya sedikit antara panggung depan dan panggung belakang itu tipis gitu. Kalau real dia kehidupannya tuh orang yang baik, di belakangnya tuh dia orang yang baik gitu. Jadi semakin tipis bedanya antara yang dia tampilkan di muka umum dengan yang real keadaan yang sebenarnya, berarti dia semakin sehat gitu, semakin baik. Kalau semakin jelek, bedanya jauh, itu berarti ada sesuatu gitu ya. Kenapa kita harus ingin tampil terlalu beda, ingin dicitrakan seperti apa? Toh kalau kita kembali gitu ya, tujuan hidup itu apa sih? Yang utama tujuan hidup itu adalah ketenangan ya, ketenangan
ketenangan itu didapat kalau kita apa adanya kan, jujur Iya. apa adanya, orang lain akan melihat ya emang kondisinya seperti ini. Nah, menurut saya media sosial itu tidak harus menampilkan sesuatu yang wah, sesuatu yang orisinil, asli, genuine, justru itu yang menarik. Gitu. Jadi coba sekarang eh, video konten-konten yang real, yang asli, kehidupan yang nyata itu lebih menarik daripada sesuatu yang dibuat-buat gitu. Nah, begitupun tantangannya. Jadi dakwah di media digital sebisa mungkin kita menampilkan diri yang asli. Nah, kalau diri asli kita belum baik, kita benahi gitu. Kita benahi yang belum baik tadi. Jadi ya hampir sama antara yang real dengan yang di dunia mayanya. Itu. Masya Allah ya. Ibu, Iya. dari ibu sendiri pernah nggak sih ibu merasakan tantangan ketika ibu sedang berdakwah di media sosial? Ya, kebetulan ibu orangnya eh, jarang aktif di media sosial juga ya. Instagram ibu ada, Facebook ada, tapi jarang sekali ibu gunakan ya. Ibu berusaha untuk menikmati apa yang real aja dulu. Pertama ibu Iya deh. juga mungkin masih sibuk ya, sibuk berbagai hal gitu. Kemudian sepertinya sebagai apa namanya dosen, banyak pekerjaan real yang harus ibu layani. Ibu buka HP itu untuk melayani mahasiswa saja sudah menghabiskan waktu ya, mulai di chat dan WA mahasiswa, apalagi kalau bermain media sosial. Mungkin ini belum saatnya. Ibu tidak mengatakan itu kurang bagus ya bermedia sosial, banyak nilai positifnya, tapi bagi ibu sekarang lagi menikmati yang real dulu. Bahkan ketika ada kesempatan ibu untuk ngobrol dengan teman, ibu lebih baik meninggalkan HP gitu dengan seseorang yang ibu temui gitu, karena dunia real itu ya jarang, susah sekali didapatkan kan sekarang. Apa namanya, orang kayaknya jarang banget ngobrol dengan orang yang baru dikenal, Iya. misalnya di stasiun, di kereta misalnya ya, duduk sendirian ngobrol dengan sebelah, pasti asik dengan HP-nya. Padahal ketika ngobrol itu pasti ada sesuatu yang didapat itu ya. Nah itu, nah oke, tantangan tadi ya, tantangan di media sosial ya. Di media sosial itu bahasa tulisan, kalau kita menuliskan bahasa tulisan ya, itu lebih tajam lidahnya, harus lebih hati-hati. Yang kedua, di sana ada bahasa-bahasa ya simbolik yang harus kita sangat hati-hati. Jadi tantangannya itu. Tapi sebisa mungkin untuk tidak terlalu ciklek antara real dan dunia. Dunia itu keduanya, dunia mayanya. Iya. Oh iya, kalau menurut pandangan ibu sendiri nih Bu, sekarang kan banyak sekali perempuan-perempuan yang mencoba untuk berdakwah lewat media sosial ya Bu. Bahkan kadang saya kalau lewat ke beranda gitu ya Bu, ada dakwah-dakwah perempuan, itu sering ada yang komen nyeletuk gitu. Perempuan itu kan kadang menimbulkan fitnah gitu Bu. Kalau menurut ibu sendiri itu gimana Bu dengan adanya respon orang-orang yang kayak gitu menjudge perempuan yang sedang berdakwah? Ya, memang di dunia patriarki itu sering masih ada suara-suara, suara misalnya yang mengatakan suara perempuan itu aurat. Tapi Iya. kalau menurut ibu itu adalah sudah tidak relevan lagi ya, karena sebetulnya itu ada beda apa ya, interpretasi, atau kadang berpikiran seperti itu tuh sudah lewat harusnya ya, karena sekarang orang berlomba-lombanya itu adalah bagaimana memberikan kontribusi manfaat yang terbaik, daripada kita hanya memikirkan ini suara nih aurat, lalu orang berpikiran yang macam-macam dengan suara perempuan. Masa orang suara ngaji, suara ceramah dibilang aurat gitu ya? Kalau orang curahnya mendesah gitu, kamu mungkin bisa gitu ya, tapi orang ngaji ceramah, kecuali dia menampilkan, mohon maaf ya, lekuk tubuh dan sengaja untuk memancing lawan jenis dengan tujuan seperti itu ya, tapi saya kira itu tidak ada ya. Jadi saya kira harus saatnya suara-suara seperti itu dihentikan. Yang ada adalah bagaimana mendukung perempuan untuk dia menunjukkan identitas atau menunjukkan mengekspresikan dirinya
di berbagai bidang kehidupan, ya dalam hal ini dalam bidang dakwah, karena semakin banyak perempuan yang solihah gitu ya, yang bermain dalam dunia digital, yang dia tuh mengajak kebaikan, setidaknya bisa mengimbangi dunia digital, dunia media sosial yang berisi konten-konten yang negatif gitu. Kan kalau semakin banyak mengisi, scroll lagi, oh nasihat yang baik lagi, nasihat yang baik lagi. Kalau orang kan mana yang nyantel kan nggak tahu gitu ya. Iya. Ya, dulu awal-awal media sosial, media digital itu booming, yang marak itu adalah pesan-pesan ke arah Islam radikal. Sehingga di awal-awal media digital muncul itu, media digital itu banyak dihiasi oleh pesan-pesan radikal, Islam yang radikal. Nah sekarang kan sudah berwarna ya, ada Islam moderatnya luar biasa, kemudian Islam yang rahmah ya, yang merangkul semua pihak. Bahkan sekarang konten-konten tentang toleransi beragama juga sangat banyak. Nah saya kira era kehidupan dunia itu sekarang bukan era lagi siapa yang paling benar, siapa yang paling menang, tapi siapa yang paling banyak kontribusinya untuk kemanfaatan bersama. Jadi dunia kita tuh terlalu singkat untuk hidup bersaing, siapa yang paling banyak pengikutnya, siapa yang paling menang, tapi kita sangat singkat gunakan untuk hidup ini untuk kontribusi sebanyak-banyaknya kemaslahatan, yaitu apa? Mengembangkan ya bidang kesehatan, pendidikan, kelestarian lingkungan gitu. Nah pertanyaannya, kalau bidang umat Islam yang bisa kontribusi apa gitu. Nah setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, ya kita tidak boleh ngerecokin orang lain gitulah misalnya gitu ya, memberi manfaat ya, berkontribusi. Jadi tidak lagi kita membeda-bedakan apa namanya, suku, bangsa, agama, tapi kontribusi kita apa. Nah luhurnya Islam atau agungnya Islam itu bukan karena sok-sokan kita ajarannya paling benar lalu menyalah-nyalahkan orang lain, menghina orang lain, tapi keagungan Islam itu justru kalau kita itu menunjukkan kita sikap yang dakwah yang rahmah, kontribusi yang positif gitu ya, bagi kemaslahatan semua umat manusia gitu. Nah saya apa namanya, oleh karena itu ya sebenarnya dakwah tidak hanya sebatas berbicara ya. Kalau kita baru berbicara nih, seperti ibu nih baru tahap bicara belum implementasi, itu masih tahap awal, belum implementasi, itu tidak lanjuti. Maka tindak lanjutnya itu tunjukkan dengan perilaku kita dalam keseharian, itu dengan bertetangga, bermasyarakat, itu yang kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi, setidaknya kita tidak mengganggu orang lain ya, hal-hal kecil saja. Makanya sekarang saya sangat senang sekali, banyak sekali materi dakwah itu, baik itu dari dai-dai maupun daiyah ya, dari perempuan maupun laki-laki itu untuk segmennya masing-masing. Ada segmen untuk masyarakat bawah, ada misalnya Ustazah Mumpuni, Ning Ume Laila, Anwar Jahid, itu biasanya untuk desa-desa ya, masyarakat bawah. Ada yang untuk kalangan atas, intelektual, misalnya Quraish Shihab gitu ya. Kemudian apa namanya, ada profesor yang dari Win Jogja itu ya, Fahrudin Faiz ya, kalau pemikir ya, filosof gitu ya. Ada lagi yang untuk kelas menengah ke atas misalnya ya, banyak lagi. Jadi ada segmennya masing-masing. Saya kira semakin banyak perempuan yang berkiprah dalam dakwah ya, baik di media sosial maupun secara langsung, itu memperkaya pesan Islam, disampaikan, disebarkan kemana-mana gitu. Nah mungkin yang tantangannya ke depan, ada nggak konten dari daiyah Indonesia dalam bentuk yang bisa dalam bahasa Inggris, sehingga orang luar negeri seluruh dunia mungkin bisa memahami gitu isinya gitu ya. Insya Allah. Memang perannya dalam berdakwah itu sebenarnya gampang ya Bu, dalam hal-hal kecil juga itu termasuk berdakwah ketika itu mengandung pesan yang baik seperti itu ya Bu. Iya, kembali ke kesibukan Ibu, tadi kan Ibu menyebutkan ya Ibu itu udah sibuk jadi belum sempat sampai berdakwah di media sosial gitu ya Bu. Padahal Ibu kepengen ya. Oh, kepengen Bu. Suatu saat. Ya, amin amin. Iya. Ya itu kan karena Ibu sudah memegang banyak peran perempuan ya Bu, di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga sudah berdakwah di keluarga juga dalam membimbing anak-anak, apalagi Ibu sekarang juga sambil menjadi apa ya Bu namanya,
ya perempuan bekerja kayak gitu ya Bu. Nah itu dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu tips biar kita bisa menyeimbangkan ya kewajiban keseharian kita ya dengan tetap berdakwah kayak gitu. Setidaknya kan kita juga sebagai perempuan pengen menjadi perempuan yang kayak gitu punya kesibukan tapi tetap bisa berdakwah kayak gitu Bu. Itu dari Ibu sendiri ada tipsnya nggak? Ya, betul sekali ya. Yang pertama, sebagai perempuan, saya kira dimanapun kita punya potensi, punya modal. Yang pertama itu adalah basic ruhaniyah, intelektual gitu ya. Ada spiritual, ada intelektual, kemudian ada fisik ya. Ketiganya harus diasah, dipelihara, dikaji ya. Untuk ruhaniyah sebagai perempuan, saya kira ketenangan batin kita, ketenangan kita itu kita dapatkan kalau kita itu senantiasa berzikir kepada Allah dan tentu saja melaksanakan ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh kita laksanakan, ibadah sunnah kita laksanakan sebisa mungkin. Kemudian melakukan rutinitas ibadah yang memang kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misal kalau kalau ditanya saya pribadi, saya merutinkan pagi misalnya untuk baca Quran gitu ya dan berusaha memahami isinya walaupun tidak banyak gitu ya. Kemudian satu ayat itu kita pahami, kita laksanakan meskipun tuh inget tahu ayat ini isinya ini ya, laksanakan sebisanya gitu. Misalnya eh ya ayyuhalladzina amanu apa namanya istanibu katsiran minadz-dzan, jauhilah olehmu berbanyak-banyak berprasangka gitu ya. Dzan itu artinya berprasangka. Nah, berprasangka itu udah dilarang. Kita berusaha mengamalkan itu sebisa mungkin gitu. Ketika ada berprasangka, apalagi berprasangka yang buruk, kita hentikan. Oh, ingat ayat itu. Itu aja. Jadi rohaniyahnya misalnya yang kedua, berusaha untuk menjaga apa namanya? Fisik. Fisik itu juga penting sebagai perempuan yang jadi ibu, jadi bekerja gitu ya. Karena hukum alamnya tubuh kita itu pasti akan mengalami kekacauan, ketidaksehatan kalau kita tidak diasupi dengan nutrisi atau sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Tubuh kita kan membutuhkan oksigen, makanan yang bergizi, kemudian istirahat ya. Nah, olahraga. Nah, itu kita berusaha berikan tubuh kita itu karena hukum alamnya ya memang begitu harus diberikan itu. Ya, dengan berbagai caranya ya. Ya makanya ya tidak usah ini apa malas untuk scroll misalnya informasi bagaimana caranya menjaga kesehatan itu juga ilmu gitu kan. Kita tidak punya ilmunya kita tanya ahlinya kan ya dokter ya ahli kesehatan gitu. Kemudian untuk intelektual kita baca belajar terus menerus dan yang utama adalah membuka pikiran. Jangan pernah merasa saya sudah benar, tidak mau menerima orang lain. Kemudian saya selalu berpikiran beranggapan bahwa setiap orang itu pasti punya sesuatu yang unik yang dia bisa kita ambil hikmahnya, bisa ceritakan gitu. Dan yang berikutnya saya selalu berusaha melihat orang itu sisi positifnya. Setiap orang pasti punya sisi negatif, punya sisi positif. Saya selalu melihat sisi positifnya sehingga ya lebih enak aja. Nah, aktivitas keseharian seperti itu. Kemudian saya selalu dalam beraktivitas itu Allah tuh tidak menginginkan kita tuh menjadi sesuatu yang apa gitu ya. Allah hanya yang menginginkan kita tuh ridho atas yang Allah berikan, lalu kita ridho atas Allah berikan apa pada kita, lalu kita berusaha menggunakan itu dengan rasa syukur untuk kemanfaatan yang lebih gitu. Misal saya bisa membaca Al-Quran, setidaknya saya bisa mengajarkan kepada anak saya karena saya tidak punya kesempatan ngajar ke orang lain. Saya ngajar mahasiswa, diberi kesempatan Allah ngajar mahasiswa sesuatu yang bisa bermanfaat buat mereka gitu. Jadi sudah itu semoga ketika saya dipanggil Allah, karena hidup tuh diberi tugas ya, nanti dipanggil lagi oleh Allah selesai, jiwa yang menjadi dipanggil oleh Allah jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang itu adalah yang menerima semua ketetapan yang Allah berikan, dengan dia itu memaksimalkan. Menerima itu bukan berarti diam saja, tapi dia memaksimalkan potensi itu untuk apa namanya kemanfaatan, karena khairun nas anfa'uhum linnas tadi.
Masya Allah, keren sekali, sangat menginspirasi ini Bu. Oh, Ya, sebelumnya terima kasih Bu sudah berkenan untuk membicarakan topik ini. Terima kasih juga sudah memberi banyak sekali pandangan tentang perempuan dalam dunia dakwah ini. Oke, demikianlah pembahasan kita pada hari ini ya, Sobat Dakwah semua. Semoga pertanyaan saya tadi bisa mewakili pertanyaan dari Sobat Dakwah semua. Sebelum saya tutup, barangkali dari Ibu ingin menyampaikan closing statement, Bu. Ya, kepada teman-teman semua, terutama perempuan dimanapun berada, kita semua punya amanah untuk berdakwah, mengajak orang lain, ya, terutama diri kita sendiri dulu, mengajak orang lain, keluarga, sahabat, teman, dan masyarakat untuk sama-sama mengikuti jalan yang telah Allah berikan, yaitu jalan untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat, ya, jalan keselamatan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang telah Allah gariskan, Allah berikan. Kita semua punya potensi, maksimalkan potensi itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, terima kasih Ibu atas motivasinya. Ya baiklah, Sobat Star semua, semoga episode kali ini dapat memotivasi dan menginspirasi Sobat Dakwah semua. Dan jangan lupa untuk selalu tonton episode dari podcast Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi. Untuk itu jangan lupa untuk share, komen, dan like ya episode pada kali ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian semua. Untuk itu saya Sarotin Iftinan pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.